Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang kekasih. Hari ini kita akan masuk kembali dalam ibadah online Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar, Jemaat Jalan Kudus, tanggal 16 Agustus 2020. Saat ini kami tim berada di daerah perbukitan, tepatnya di Desa Sicini, Parigi, Malino, dan ini adalah area di mana rencana pembangunan gedung Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar, Jemaat Sicini Baji. Dan dari tempat ini kita akan bersama-sama berjumpa juga dengan Gembala Jemaat. Shalom. Bersama dengan tim Sinode dan bersama dengan seluruh jemaat Jalan Kudus dimanapun kita berada. Mari kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah online bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita masuk dalam saat teduh bersama. Saat teduh kita mulai. Dengan sepenuh hati, kita angkat pujian ini. Engkau Raja, segala Raja. Menyenangkan hatimu, masuk dalam hadiratmu. Ku sujud di hadapan tahtamu, tinggikan dan muliakan namamu. Ku rindu menyenangkan hatimu, masuk dalam hadiratmu. Ku sujud di hadapan tahtamu, tinggikan dan muliakan namamu. Engkau Raja, segala Raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban-Ku terlepas. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Ku sujud di hadapan tahta-Mu, tinggikan dan muliakan nama-Mu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Ku sujud di hadapan tahta-Mu, tinggikan dan muliakan nama-Mu. Engkau Raja, segala Raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban-Ku terlepas. Raja, Engkau Raja, segala Raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban-Ku terlepas. Mari jemaat Tuhan saja katakan puji. Ku rindu menyenangkan hati. Ku rindu menyenangkan hati, masuk hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu.
Sama-sama katakan, Engkau Raja, Engkau Raja, segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban-Ku Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam jam ibadah saat ini, itulah datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit, laut, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nats pembimbing pada sore hari ini terambil dari Mazmur 47 ayat 3. Firman Tuhan. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara sekalian, kita merendahkan diri di hadapan Allah, Tuhan kita, serta mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami, untuk mempermuliakan nama-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan baharulah hidup kami senantiasa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita pengampunan. Kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan percaya kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka pengampunan berlaku baginya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hukum Allah. Dengarkanlah hukum Allah yang sudah diringkaskan dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari datang menyembah Dia.
Tuhan pencipta sekalian alam, Dia maha besar. Amin. Pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Katakan dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja, Kau maha besar, besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha. Katakan sekali lagi, Raja Maha. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. sungguh indah. Kau ada di setiap jalanku,
Mari sidang jemaat kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan teristimewa di ibadah online. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang Kau pakai pada saat ini, agar kebenaran firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami mengerti akan apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi setiap umat-Mu, urapi hamba-Mu juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar kami semua dilawat dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saat ini kita ada di tengah-tengah alam yang luar biasa, indah, saudara. Kami ada saat ini, tim berada di Desa Sicini, Kecamatan Parigi Malino, dan saat ini seperti yang ada di view kita atau di hadapan kita, pemandangan yang kita lihat saat ini. Dan hari ini saudara, saya mau mengajak kita bersama untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dan juga belajar dari satu sosok di dalam Alkitab yang dikenal akan keteladanannya, khususnya dalam peribadatannya, bagaimana kesetiaannya kepada Tuhan. Bagaimana seorang tokoh yang bernama Daniel itu boleh melewati gua singa, dia boleh melewati banyak tantangan dalam hidupnya. Sebenarnya kuncinya satu, saudara, karena dia mengenal kepada siapa yang dia sembah. Allah yang dia sembah itu siapa, saudara? Dia mengenal Allahnya, yaitu Allah pencipta alam semesta. Dan hari ini, saudara, saya mau mengajak kita bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah Raja atas segala bangsa. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah Tuhan adalah Raja segala bangsa. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudaraku, dari pembacaan kita ini kita melihat tentang Daniel dan juga bagaimana orang-orang di sekelilingnya, secara khusus Raja Darius begitu terkesan dengan pribadi Daniel. Di ayat yang ke-26, setelah Daniel melewati semalaman ada di gua singa dan dia boleh diluputkan oleh Tuhan, dan akhirnya Raja Darius mengeluarkan suatu perintah dan dia membuat surat, mengirimkan surat kepada seluruh negeri di mana Raja Darius berkuasa. Dan di situ dikatakan bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Saudaraku yang kekasih, Raja Darius yang menulis surat ini, saya percaya kalimat pembuka dari suratnya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu, ini bukan sekedar ungkapan tetapi juga menjadi doa dan harapan dari seorang raja kepada bawahannya atau orang-orang yang dipercayakan untuk menjalankan satu pemerintahan di negeri yang ditaklukkan oleh Raja Darius. Jadi saya percaya saudara, setiap suku bangsa itu memiliki ungkapan sejenis ungkapan, tapi juga merupakan sebuah doa dan harapan kepada saudara-saudara yang baru ditemui. Saudara, misalnya ketika orang bertemu di pagi hari, mereka berkata good morning atau selamat pagi. Artinya mereka mau supaya pagi itu menjadi pagi yang cerah, pagi yang penuh dengan semangat dan berkat. Kemudian kalau orang Batak, saudara mungkin sering mendengar setiap orang Batak bertemu dengan saudaranya di luar sana, maka dia akan berkata horas. Horas itu artinya selamat dan semoga kita diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa. Lalu ada kata shalom atau artinya damai sejahtera bagimu.
Kemudian kita juga sering mendengar saudara-saudara kita Muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahan Allah berlimpah pada kalian. Kemudian kalau saya orang Toraja, saudara orang Toraja biasanya kalau bertandang ke rumah atau mau menyapa seorang yang baru ditemui, kalimat yang disampaikan unik, lucu, tetapi ada arti filosofinya di sana. Waktu orang Toraja bertemu, dia pasti bertanya begini, mana sumoraka? Artinya, apakah makanan sudah masak? Apakah orang Toraja mengungkapkan ini bukan dalam makna yang sebenarnya, tetapi maknanya adalah kiranya kesejahteraan ada padamu. Karena bagi orang Toraja, ketika orang sudah dicukupi dengan pangan, sudah ada cukup makanan dalam rumah, maka sudah ada kesejahteraan dalam rumah itu. Nah, dari semua ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh segala bangsa, dan masih banyak lagi mungkin dari suku saudara ada beberapa ungkapan yang saya tidak bisa ungkapkan, yang saya tidak bisa sampaikan. Mungkin saudara tahu bahwa maknanya adalah sebuah doa dan harapan. Nah, karena itu saudara, itu merupakan harapan demi kebahagiaan atau kedamaian seseorang. Karena itu saya mengajak setiap kita, jika Raja Darius saja, orang yang tidak mengenal Allah, tahu mengucapkan berkat, menyampaikan ungkapan salam itu sebagai bukannya sekedar ungkapan, tapi doa dan harapan, maka saya mengajak kita, mari kita lepaskan berkat bagi keluarga kita, mari kita lepaskan berkat bagi pekerjaan kita, lepaskan berkat bagi rumah tangga kita, lepaskan berkat bagi gereja kita, lepaskan berkat bagi kota kita. Yeremia 29 ayat 7 berkata begini, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku membuang engkau. Karena kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraan kita, karena itu berdoalah bagi kesejahteraan kota itu. Artinya saudara, Tuhan mau bahwa di ayat ini Tuhan mengajak kita, dia adalah Tuhan Allah, Raja atas segala bangsa. Tapi kita juga punya andil di dalam untuk memberkati kota kita, untuk memberkati lingkungan kita. Mari lepaskan berkat, mari berdoa, mari punya kontribusi di tengah-tengah situasi saat ini, saudara. Mungkin saudara berkata, apa kontribusi yang saya bisa berikan bagi bangsa saya? Apa kontribusi yang saya bisa berikan bagi kota Makassar, kota kita, saudara? Mungkin saudara tidak terjun secara langsung dalam gugus tugas COVID-19, tetapi salah satu kontribusinya adalah selain doa, adalah kita mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan itu sebenarnya dikeluarkan peraturan itu oleh pemerintah, itu adalah untuk menjaga diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Dan itulah cara kita melepaskan berkat. Selanjutnya saudara, Raja Darius ini kita kenal adalah raja dari Media yang memerintah di kerajaan Babel, dan dia sangat terkesan dengan kesetiaan Daniel. Jadi dia terkesan bukan karena kepintaran Daniel, dia terkesan bukan karena kecakapan Daniel, tetapi dia tahu, dia begitu terkesan dengan kesetiaan Daniel dalam beribadah kepada Allah. Saudaraku, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah orang-orang terkesan dengan kesetiaan kita dalam beribadah dan berdoa kepada Tuhan? Saudara, kita mungkin punya rekan-rekan yang di luar Kristen, saudara-saudara kita Muslim. Saudara tahu mereka begitu taat dan setia, ketika waktunya mereka harus sholat, mereka akan sholat. Itu waktu yang dimana mereka benar-benar tunjukkan kesetiaan. Dan jika kita punya rekan kerja atau teman yang begitu setia, saya jujur pribadi, saya punya teman yang begitu setia juga waktu saya masih sekolah, dan saya begitu mengagumi kesetiaannya. Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan orang Kristen? Apakah orang-orang di luar sana mengagumi, terkesan dengan kesetiaan kita dalam berdoa dan beribadah? Apatah lagi saat ini kita sudah Jemaat Jalan Kudus secara khusus sudah tidak beribadah kurang lebih hampir 4 bulan, bahkan mungkin lebih, saudara. Dan bagaimana? Apakah kita masih tetap setia dalam beribadah dan berdoa? Lalu kemudian saudara, bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan yang adalah Raja segala raja? Bagaimana seorang Raja Darius, Raja Babel, yang menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan pada saat itu boleh terkesan dengan Daniel? Karena apa saudara? Karena
Daniel adalah satu sosok pribadi yang beribadah, yang berdoa, yang menyembah Allah yang dia kenal, yaitu Allah pencipta alam semesta. Yaitu dia tahu bahwa Allah yang dia sembah itu adalah raja di atas segala bangsa. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang menciptakan singa-singa, yang saat itu ketika dia dibuang ke gua singa, dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah juga yang menciptakan singa, dan Allah yang sama, yang punya kuasa, yang bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Raja di atas segala raja? Atau kita punya pikiran yang sama, sekalipun kita Kristen, tapi kita mulai berpikir, ya, apakah benar Yesus adalah Tuhan atas segala raja, atas segala bangsa? Saya mau supaya kita benar-benar kuat dalam iman kepercayaan ini, saudara. Dalam Wahyu 17 ayat 14, saudara bisa baca juga disinkronkan dengan Yohanes 1 ayat 29. Ketika Yohanes melihat Yesus datang, lalu dia berkata, inilah dia anak domba yang menebus dosa-dosa manusia. Jadi Yesus digambarkan adalah anak domba. Dan Wahyu 19 ayat 16 dikatakan anak domba yang disampaikan itu yang menebus segala dosa-dosa umat manusia adalah raja segala raja, tuan di atas segala tuan. Karena itu, saudara, bagaimana sikap kita dalam beribadah ketika kita mengakui Yesus adalah raja di atas segala raja, raja di atas segala bangsa? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, adakah rasa takut dan gentar kita ketika kita beribadah kepada Allah? Ataukah kita seenaknya saja, saudara? Ada banyak hal yang seringkali kita lalaikan. Filipi pasal 2 ayat 12, saudara. Saya akan bacakan bagi kita. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bagaimana jemaat Tuhan? Apakah ketika saudara beribadah di rumah saudara, bukan beribadah dalam gedung gereja, apakah saudara juga beribadah dengan takut dan gentar di hadapan Raja di atas segala bangsa? Takut dan gentar di sini dikatakan 1 Samuel 2 ayat 30, saya tidak baca, saudara, tapi di sana dikatakan, siapa yang menghormati aku, maka akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku pun akan menghina. Artinya Tuhan berkata, memberikan kita awasan bahwa mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Takut dan gentar sini maksudnya apa? Ketika kita mau menuruti firman Tuhan dalam hidup kita, itulah bukti kita takut dan gentar akan Allah yang kita sembah, yang kita akui sebagai Tuhan dan Raja atas segala bangsa. Hari ini saudara, mungkin nanti saudara akan lihat perjalanan kami tim ke tempat ini. Untuk apa, saudara? Bukan untuk hal-hal yang lain. Kami lelah, berjeri lelah, naik gunung, naik bukit, perbukitan, persawahan, saudara. Untuk apa? Untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami percaya, kita percaya, tim pelayanan percaya bahwa apa yang kita kerjakan ini bukan untuk manusia, tetapi kita menyembah Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas segala bangsa. Kemudian yang kedua, saudara, dikatakan di ayat ini, selain kita takut dan gentar, kenapa kita harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, kepada Tuhan Yesus Kristus? Sebab dialah Allah yang hidup. Yesus adalah Allah yang hidup. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya saudara bahwa di dalam Kristus kita akan menemukan kehidupan. Hati-hati saudara, kita baca Amsal 12 ayat 28. Amsal 12 ayat 28 bicara begini saudara kepada kita. Saya bacakan bagi kita Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tapi jalan kemurtatan menuju maut. Apakah saudara percaya bahwa saudara menjadi Kristen, saudara sudah ada di jalan kebenaran? Yang percaya katakan amin. Dan saudara percaya bahwa kita ada di jalan kebenaran, maka ujungnya adalah hidup. Jalan kebenaran akan mendatangkan kehidupan. Ada hidup, tetapi jalan kemurtatan ujungnya adalah maut, saudara. Dan hari ini saudara, saya mau mengajak kita jangan lepaskan iman kita untuk alasan apapun juga.
serahkan segala sesuatunya kepada Yesus, tapi jangan pernah serahkan Yesus untuk apapun juga di muka bumi ini, termasuk harta, termasuk kedudukan, termasuk pasangan hidup, saudara. Karena Dia adalah Tuhan atas segala bangsa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Allah yang hidup, saudara, yang di dalamnya kita akan memperoleh kehidupan. Yang ketiga, saudara, dikatakan di sana, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kenapa kita perlu menyembah Dia sebagai Tuhan atas segala bangsa? Karena kita tahu bahwa kerajaan Kristus adalah kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. 1 Timotius 1 ayat 17 dikatakan, Dia Yesus adalah Raja atas segala zaman. Dia bukan hanya Raja bagi bangsa Israel. Dia bukan hanya Raja pada zaman itu. Saudara ingat waktu Yesus masuk ke Yerusalem, orang mengeluh-adukan Yesus, saudara. Tetapi Dia adalah Raja segala bangsa. Dia adalah Raja atas segala bangsa. Dia adalah Raja segala zaman, hari ini dan seterusnya. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus tidak pernah berubah. Kalau saudara baca Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan Yesus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini maupun hari yang akan datang atau besok, saudara. Artinya Dia tidak pernah berubah. Kuasa mujizatnya tetap sama. Saudara bisa saksikan itu, bagaimana kita percaya semua agama-agama samawi atau agama-agama yang karena hikmat dari Tuhan, karena ilham dari Roh Tuhan itu, Dia berbicara tentang surga, Dia berbicara tentang neraka. Semua itu mempercayai bahwa pada akhir zaman nanti akan ada satu pribadi, itu Allah, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan menghakimi seluruh dunia. Dan kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali, karena itu adalah janjinya bagi setiap kita, bahwa Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan pada waktunya Dia akan kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Karena itu, saudara, percayalah bahwa kekristenan, kehidupan kekristenanmu adalah kehidupan yang menuju kepada jalan kebenaran, bukan kepada maut. Dan yang terakhir, saudara, di sana dikatakan ayat yang ke-28, Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Mengapa Yesus disebut sebagai Tuhan atas segala bangsa? Dia bukan karena Dia hanya hidup, saudara, tetapi Dia juga adalah memiliki kerajaannya yang kekal selama-lamanya. Dia adalah Raja atas segala bangsa, Raja atas segala zaman. Tetapi yang terakhir, saudara, yang keempat, karena Yesus datang untuk memulihkan kita. Dia datang membawa kehidupan. Yang sakit akan disembuhkan. Dia datang ke dalam dunia. Dia disalibkan supaya kita yang seharusnya disalibkan, kita memperoleh kemenangan melalui salib itu. Kita yang seharusnya dihukum, akhirnya kita menjadi orang yang dibenarkan, dimerdekakan, saudara. Ini bulan di mana Indonesia merayakan memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 tahun, saudara. Dan saya percaya di dalam Kristus kita memperoleh banyak kemerdekaan. Kemerdekaan bukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Ada banyak hal-hal di mana daging kita memang harus disalibkan. Tetapi kemerdekaan itu di dalam Kristus membuat kita bisa melakukan itu dengan sukacita, saudara. Saudara mungkin berkata, saya orang merdeka. Tetapi ketika orang menyakiti kita sebagai orang percaya, maka kita harus mengampuni. Bukan karena kita ini terbelenggu, tetapi karena dengan penuh sukacita kita tahu itulah yang dikehendaki Allah. Itulah kemerdekaan di dalam Kristus. Dan kemerdekaan itu membawa pemulihan. Kemerdekaan itu membawa kesembuhan. Kemerdekaan itu menyembuhkan orang-orang. Kemerdekaan itu membawa tanda-tanda dan mujizat, baik di langit maupun di bumi, saudara. Kristus datang dan membuktikan semua itu. Dan itu terjadi sampai hari ini. Dan sampai Dia datang nanti pada akhir zaman. Saudara, akhirnya saya mau menutup khotbah ini dengan berkata, mari percaya, mari beribadah kepada Tuhan seperti Daniel, karena kesetiaannya beribadah kepada Tuhan. Kenapa dia setia beribadah kepada Tuhan? Karena dia tahu kepada siapa dia menyembah. Dia tahu kepada siapa dia menyampaikan keluh kesahnya. Dia tahu kepada siapa dia sampaikan segala masalah pergumulan hidupnya. Daniel mengenal Allah yang dia sembah. Daniel tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah segala bangsa. Raja Darius boleh raja yang hebat, Raja Nebukadnezar boleh adalah raja yang hebat, tetapi dia adalah raja yang punya periode. Sementara
Raja yang disembah oleh Daniel, yaitu Raja Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada saat ini adalah Raja segala bangsa, Raja segala zaman. Kenapa saudara? Karena dia adalah Allah yang hidup. Mengapa dia adalah Raja segala bangsa, Raja segala zaman? Karena dia datang untuk memulihkan umatnya. Dan kemudian karena dia mempunyai kerajaan yang kekal, yang tidak akan berkesudahan. Akhirnya saudaraku yang kekasih, selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan biarlah iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita boleh menikmati kemerdekaan di dalam Kristus dengan kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Karena kita tahu Dia adalah Tuhan atas segala bangsa. Dia adalah Tuhan segala zaman. Dia Tuhan yang memegang hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, mari kita satukan hati dan kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa bukan hanya bagi diri kita pribadi, tetapi juga bagi keluarga, bahkan juga bagi bangsa dan negara. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan bersama-sama. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya Roh Kudus yang Kau taruhkan di dalam diri pribadi lepas pribadi, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan sempurnakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menerima bagian firman Tuhan, dan kami boleh bertumbuh menurut pertumbuhan rohani yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah iman kami semakin bertumbuh, bahwa kami percaya kami menyembah Allah yang benar, kami menyembah, kami berada di jalan kebenaran yang akan membawa kehidupan kepada kami, sebab Allah yang kami sembah, Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala bangsa, Tuhan atas segala zaman. Dia Allah yang hidup, Dia memiliki kerajaan yang kekal dan tidak akan pernah berkesudahan. Dia Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu Dia bisa membangkitkan orang mati, Dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa mencelikan mata yang buta, maka itu pun akan terjadi juga bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang datang untuk memulihkan setiap umat-Mu. Haleluya. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa dengan iman kami, dengan keyakinan kami bahwa Engkau Allah yang akan mendengar doa kami, bahkan juga akan menjawab setiap seru doa kami. Kami berdoa bagi gembala jemaat hamba-Mu Bapak Pendeta DS Hadade. Engkau berkati hamba-Mu bersama dengan istri yang juga mengucap syukur atas hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-57 tahun. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu sempurna bagi kedua hamba-Mu, bukannya sebagai gembala jemaat, tetapi juga menjadi orang tua rohani bagi setiap jemaat-Mu, sehingga melalui kehidupan mereka kami boleh mengambil teladan, melalui kehidupan rumah tangga mereka kami boleh belajar arti kejujuran, kesetiaan, dan komitmen perjanjian kekal suami istri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Allah Kau curahkan bagi kedua hamba-Mu. Engkau tambah-tambahkan sukacita secara khusus hamba-Mu saat ini berdua berada di tengah-tengah keluarga jemaat di Tanah Toraja. Biarlah Tuhan kehadiran mereka membawa sukacita dan berkat bagi jemaat di sana. Dan pada waktunya mereka boleh kembali ke Makassar, berkumpul bersama keluarga, bahkan juga jemaat, dan kami boleh melayani kembali bersama-sama. Berkati semua para majelis dimanapun mereka berada, koordinator pelayan, kostor, guru-guru sekolah minggu, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, bahkan semua tim pemuji, perangkat, tim altar, Engkau berkati Bapa. Kami percaya anugerah-Mu sempurna bagi setiap kami. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan, sakit, penyakit, kami percaya janji firman Engkau Tuhan atas segala bangsa, Engkau Tuhan atas segala zaman, Engkau yang datang untuk memulihkan, menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami telah dijamah, dipulihkan. Setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit, mereka taruh tangan kanan mereka di bagian tubuh yang sakit. Kami percaya janji firman-Mu tanda menyertai kami sebagai orang percaya. Saat kami meletakkan atas tubuh yang sakit akan disembuhkan. Karena itu kami percaya mereka dijamah Tuhan. Kadar gula mereka, tekanan darah mereka, semuanya Tuhan normalkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati para orang tua-tua jemaat yang ada di Jemaat Jalan Kudus, baik yang saat ini terlintas di pikiran kami, hamba-Mu Bapak Dahlan, hamba-Mu Bapak dan Ibu Sapa, hamba-Mu Ibu Ikami, bahkan juga hamba-Mu Bapak dan Ibu Marta Saranga, hamba-Mu Ibu Pikal. Engkau berkati mereka semua Tuhan, dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan.
di usia mereka Tuhan sebagai tua-tua jemaat. Biarlah Tuhan mereka semakin diberkati. Ada sukacita mereka boleh melayani Tuhan di usia mereka, sehingga mereka boleh menjadi teladan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan kesehatan senantiasa Bapak. Engkau tahu tubuh mereka sering mengalami kelemahan, tetapi kami percaya roh mereka menyala-nyala dan bersukacita di hadapan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil, anak-anak bayi ada dalam Jemaat Jalan Kudus. Engkau berkati Bapak, berikan pertumbuhan yang baik, kepintaran semua anak-anak kami saat ini, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi yang sedang mengikuti sekolah atau perkuliahan secara daring. Engkau berkati Tuhan, cukupkan, pakai setiap orang tua, berkati pekerjaan tangan mereka sehingga mencukupkan untuk anak-anak kami boleh melewati sekolah online ini, dan pada waktunya Tuhan mereka boleh kembali bersama-sama bersekolah. Kami percaya Engkau memberkati, memberikan kepintaran, hikmat kepada setiap anak-anak kami, sehingga mereka boleh memperoleh prestasi yang gilang gemilang. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur bagi dua anggota jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami bersyukur bersama Ibu Adriani Jembrit pada tanggal 11 Agustus, anak kekasih kami Christopher Yonatan Sareng pada tanggal 16 Agustus. Engkau berkati mereka semua, biarlah Tuhan anugerah-Mu sempurna di usia yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami percaya ada berkat-berkat baru yang Tuhan juga sediakan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa dan bersyukur bagi bangsa dan negara kami, bahwa besok Tuhan kami boleh merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati bangsa Indonesia. Hati-Mu ada bagi bangsa ini Tuhan, Engkau memulihkan bangsa ini Tuhan, Engkau curahkan kesejahteraan bagi bangsa ini, bahkan bagi kota kami, kota Makassar, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dipercaya Tuhan, Engkau tahu setiap tangan-tangan yang diletakkan di bagian dada mereka. Mereka punya masalah, mereka punya pergumulan yang bergumul untuk pekerjaan, usaha dan bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sumber segala berkat yang akan memberkati mereka secara melimpah. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kemerdekaan kami terima di dalam Kristus, maka pada sewaktunya rumah tangga kami pun akan dimerdekakan dari segala masalah pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan Tuhan, pulihkan rumah tangga anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Syafaat kami. Haleluya, amin. Dengan seluruh orang yang percaya, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku,
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari berikan tepuk tangan untuk setiap kesetiaan-Mu, setiap kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kami nyatakan Tuhan lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, setiamu, yes. menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Dulu sekarang dan selamanya, dan selamanya. mari nyatakan Kau tunjukkan kasih. Kita akan bersyukur dan berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan kami ini sebagai tanda ucapan syukur atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Lalu berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu, serta melayani sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hatimu, pulanglah dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah segala kebenaran firman Tuhan dalam segala pergumulan hidupmu. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima
ini, dari tempat ini di Desa Sitini, Kecamatan Parigi Malino. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian atas kita sekalian, dan pengumuman untuk saat ini, untuk minggu ini adalah untuk minggu ke depan kita akan masih tetap akan beribadah online. Minggu depan kita akan dilayani oleh Gembala Jemaat Bapak Pendeta Desa Dade. Terus doakan Gembala Jemaat boleh ada dalam keadaan yang sehat dan bugar dan bisa melayani kita. Dan untuk info-info selanjutnya kami tetap menghimbau agar jemaat memperhatikan semua info-info dalam grup-grup WA jemaat. Dan terima kasih atas nama tim Sinode. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita, khususnya jemaat yang sudah menabur di ladang Tuhan, sehingga tim pelayanan Sinode boleh ada di tengah-tengah jemaat Sitini Baji dan bersama-sama akan beribadah melayani dalam ibadah syukur panen jemaat Sitini Baji Malino. Dan kami tetap menghimbau agar jemaat tetap setia menabur di ladang Tuhan melalui kolekte, ungkapan-ungkapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Dan akhirnya jemaat bersama dengan seluruh tim dari tempat ini, saudara, kami mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Kiranya Indonesia tetap maju dan jaya selalu. Dan merdeka!